Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih. Kami boleh merasakan cinta-Mu yang besar. Sehingga kami dapat mencintai sesama kami dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa dan sepenuh raga kami. Berkat-Mu atas kami ya Bapa. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara, hari ini kita sekali lagi diingatkan akan betapa penting dan dahsyatnya cinta kepada Allah dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa dan raga, dan cinta kepada sesama dengan segenap hati kita. Kita semua pasti tahu bahwa inilah tugas dan tanggung jawab kita. Dan tentu saja kita semua juga telah berusaha mencintai orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita benci, orang-orang musuh kita, atau siapapun juga. Sikap mencintai menjadi sikap yang menjadi tanggung jawab kita, menjadi buah dari perjuangan dan pergulatan kita. Dan itulah kita dididik. School of Love. Sekali lagi, School of Life, sekolah cinta. Dan sekolah selalu harus belajar. Kadang-kala gagal, kadang-kala berhasil, kadang-kala tidak mampu kita lakukan, ya. Tetapi ada satu dua hal yang mungkin perlu kita renungkan, itu adalah bahwa sejauh mana kita betapa besar kita mencintai dan berusaha mencintai Allah dan sesama, itu juga seberapa besar saya mengalami cinta Allah. Ya. Dan pengalaman cinta Allah itu adalah ketika kita tidak mampu mengalami cinta kepada sesama. Jadi saling berkaitan erat. Ketika cinta kita begitu besar kepada Allah dan kepada sesama, itu karena Tuhan, karena kita mengalami cinta Allah dalam diriku sendiri. Jadi kita bisa melihat bagaimana kita mengorbankan hidup kita, memberikan diri kita sepenuhnya sehebatnya ketika kita juga mengalami cinta Allah yang begitu dahsyat dalam diri kita. Maka itu kita perlu mengenali, merefleksikan, merenungkan dan diam untuk mengenal cinta Allah dalam hidupku. Ya. Ketika kita menemukan titik-titik pengalaman masa lalu kita ketika kita dicintai oleh Allah, itulah yang menjadi kekuatan kita untuk berani mencintai orang lain. Sebesar cinta yang Tuhan berikan kepadaku dan ku alami itu sebagai kasih, sebegitu besar pula aku memberikan diri kepada Allah dan sesama. Jadi basicnya menurut saya adalah sejauh mana aku mengalami, mengerti, memahami, merasakan cinta Allah kepada hidupku. Saya kira itu suatu introspeksi kita, ya. Dan ketika orang tidak mampu mencintai orang lain dan Tuhan, itu karena dia tidak mengalami cinta pada dirinya sendiri. Ya. Tapi ketika kita mengalami betapa Allah begitu dahsyat dengan diriku, aku juga bisa memberikan diriku dengan dahsyat pula. Jadi seperti itu mekanismenya, saudaraku terkasih. Itu yang pertama. Yang kedua, cinta kepada Allah itu adalah cinta yang dalam tanda petik langsung, ya, langsung, direct. Nah, cinta kepada Allah juga di indirect dalam relasi kita dengan sesama, dengan ciptaan, indirect. Nah, cinta kepada Allah direct itu bentuknya apa? Itu ketika aku mendengarkan, ketika aku membaca, ketika aku berdoa, ketika aku diam, hening untuk bergaul, berdialog dengan Tuhan. Ya. Itulah yang menurut saya perlu kita fahami dan kita renungkan. Ya. Dan itulah yang kita alami. Jadi bukan hanya diketahui, tapi dialami. Bagaimana kita tahu cinta Allah? Yaitu kalau kita diam, kita hening, kita refleksikan. Dan ketika kita membaca kitab suci. Dan ketika kita berdialog dengan Tuhan dalam doa dan kontemplasi, dalam keheningan. Itu direct. Di situ kita disentuh oleh Allah. Hati kita bergerak. Bukan hanya pikiran kita bergerak, tapi hati kita bergerak. Hati kita merasakannya itu. Jadi ada koneksi langsung saya dengan Tuhan, direct. Nah,
Cinta kepada Allah itu indirectnya lewat orang lain, sesama. Anggota keluarga, ya, anggota masyarakat atau gereja, dalam pelayanan kita kepada sesama. Ya, jadi ini yang jadi direct kepada Tuhan dan indirect, ya, kepada sesama, kepada alam ciptaan. Dan bukti cinta saya kepada Allah itu lewat sesama, indirect ini. Maka sebetulnya cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama itu adalah satu. Ya. Dan itu berasal dari pengalaman aku dicintai oleh Allah. Maka saudaraku terkasih, semoga kita memeriksa, melihat sejauh mana aku mencintai Allah dengan aku mencintai sesama. Dan cinta itu memiliki aspek-aspek yang penting. Kriteria yang pencinta itu harus bersifat juga nyata, ya, afirmasi, ya. Saya juga memberikan afirmasi dalam diriku sendiri dan harus, ya, aku mencintaimu seperti seorang bapak dan ibu mengatakan itu kepada suami, kepada anak-anak. I love you. Itu penting, afirmasi, positive affirmation. Ya. Yang kedua, cinta juga berupa benda, hadiah. Ya, kita memberikan sesuatu hadiah. Ya, kita memberikan barang. Ya. Cinta juga berupa apa? Berupa tantangan. Ya, peringatan juga. Jadi cinta itu tidak hanya bersifat memanjakan sesuatu, tapi juga ditantang. Ya, orang juga ditantang, diajak untuk berpikir, diajak untuk bergerak maju. Itu juga perlu. Jadi tidak hanya kata-kata yang manis, baik-baik, tetapi juga kata-kata yang menantang, kata-kata yang memperingatkan. Ya. Cinta juga berarti apa? Cinta juga berarti ada aspek afeksi, ya. Kita memeluk, kita merangkul, kita memandang, melihat. Jadi seperti itu. Jadi beberapa empat aspek ini juga penting kita rasakan. Jadi ketika bapak ibu mencintai, ada aspek dia memeluk, merangkul, menyayangi anak atau suami atau istri. Dia juga memberi hadiah. Dia juga memberikan peringatan. Dia juga memberikan kata-kata afirmasi, positive affirmation, ya. Ketika orang tidak pernah mengalami kata-kata I love you, aku suka kamu, aku sayang kamu, aku mencintaimu, itu juga kita butuh sesuatu yang energi, dan ketika mencintai itu ada energi positif yang mengalir dari diriku untuk orang lain, ada energi positif. Semoga kita semua mengalami, merasakan dan melakukan cinta ini dengan energi positif kepada orang lain. Tuhan memberkati kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.